Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali dapat berjumpa dalam hadirat Tuhan melalui ibadah hari ini. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Untuk itu mari kita datang pada satu pribadi yang tidak terbatas. Mari kita satukan hati dalam doa. Maka kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang melimpah dan terus bertambah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih setiap kami, dan kami bersyukur kalau kami boleh beriman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami membawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami mau rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Lawat setiap kami Bapa, dan kami serahkan ibadah hari ini dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala pujian syukur kami. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan
setiamu untuk selamanya. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa hati kami bawa hidup kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kau menyatakan kekuatan-Mu bagi setiap kami yang lemah. Kau menyatakan pengharapan-Mu bagi setiap kami yang putus asa. Hanya Engkau jalan kebenaran dan kehidupan bagi hidup kami Bapa. Thank you Lord Jesus. We worship you. I surrender to you. It's all I do. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku lagi-lagi dengan sepenuh hati kita mengatakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sedang menit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah kuasa setiap kita. Haleluya. Hanya
kembali duduk. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari lebih lagi kita siapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami jatuh, kami percaya Kau selalu menopang kehidupan setiap kami. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Bapak, Kau sudah bertata di atas pujian setiap kami. Ini waktunya Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang membimbing setiap kami,
memperbarui hidup setiap kami, sehingga boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Joni Trisnojoyo. Kami persilakan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Maaf kalau suara saya agak parau karena tenggorokan saya agak gatal, batuk-batuk. Oke, kita akan buka firman Tuhan kita di 2 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, baca ayat yang genap. Judulnya Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu, dan karena mereka mencari kebenaran akan dijaga. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi menetapkan mereka dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya dalam buah-buah yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kemudian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan aib atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ini mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka sehingga tidak segan-segan menghujat orang. Amin. Puji Tuhan. Di mana judul firman Tuhan dalam kesatuan iman. Kalau dari judulnya saja kita tahu dalam kesatuan iman, bahwa iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Di akhir-akhir zaman ini banyak sekali dikatakan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Namanya palsu, mirip-mirip, hampir mirip-mirip, itu yang berbahaya. Kalau katakan barang bagi Bapak Ibu Saudara yang dagang mirip, katakan saya jualan di bangunan, ada pisau keramik namanya Fujiyama, ada yang KW, ada yang asli. Lah kalau saya tidak biasa memasarkan, kalau ini namanya yang palsu, saya jadi pembeli itu tidak meyakinkan. Jadi sangat berbahaya sekali ketika dikatakan ada nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Makanya dalam kesatuan iman kita harus
Kalau kita bergereja di tempat ini, kita bersatu bersama-sama. Kalau ada orang yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Karena dikatakan akhir-akhir zaman ini banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Hati-hati sekali, karena beda-beda tipis. Ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kalau dahulu dikatakan nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, berarti dia itu bukan orang dari luar yang kelihatan beda sama kita, ajarannya agama lain gitu, beda. Ini mirip-mirip, dia bisa katakan haleluya, mungkin dia bisa juga katakan puji Tuhan. Karena ini berbahaya, namanya nabi-nabi palsu. Dia bukan saja bisa bernubuat, tapi bisa lubuat. Makanya sempat minggu lalu Bapak Gembala katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bukan berarti kita menganggap rendah nubuat-nubuat, tapi kita harus tahu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Karena nabi-nabi di tengah yang palsu itu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kalau kita tidak hati-hati dengan kita semakin dekat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, belajar terus firman-Nya, saudara kan bisa membedakan, wah ini pengajar yang palsu ini, seolah-olah dia rohani sekali, tapi palsu. Sempat saya tadi share dengan Pak Agus, namanya artis, namanya pendeta, bisa. Dia sudah pelayanan, dia sudah di mimbar, dia hati-hati sekali. Dia bisa murtad, dia bisa macam-macam yang tidak sesuai. Makanya dia sebagai pokok anggur kita, sebagai caranya. Kalau kita melekat terus, ada orang yang mau menyesatkan kita akan segera mengerti. Roh ini akan, makanya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dikatakan mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita bergereja, kita semakin bersatu. Yang pastinya bersatu, percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar sana mungkin pengajaran-pengajaran banyak yang mungkin karismatik, terus Pentakosta, Katolik, semua. Kita tidak boleh saling menyerang. Kita bentengi dari kita sendiri. Ketika dalam kita kuat, mau ada pengajaran yang menyesatkan apa, kita akan terhindar karena kita benar-benar berpaut dan bersatu bersama-sama. Lingkup kecilnya dengan keluarga kita, bersama-sama kita bersatu, melayani, bersatu bersama-sama dengan keluarga. Perselisihan pasti ada. Kita bergereja saja pasti ada yang mungkin ingin menonjol, mungkin dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bersatu, kita sebagai anggota tubuh Kristus, dia kepalanya, kita bersama-sama. Ketika ada pengajar-pengajar, nabi-nabi yang palsu, yang hendak menyesatkan, kita akan terhindar dari semuanya itu, karena kita benar-benar bersama Roh Kudus yang pastinya membimbing kita. Dikatakan ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi ketika nabi-nabi palsu itu mengajarkan yang menyesatkan kita, dikatakan tadi, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terseret juga. Makanya setiap kita, ketika firman Tuhan ini disampaikan, periksa setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama, yaitu cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jangan merasa kita, wah, aku sudah kuat, wah, aku sudah biasa doa pagi, doa siang, doa malam, bersekutu baca firman. Jangan merasa sudah super. Hati-hati, karena kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus,
hawa nafsu kita menggelora. Hawa nafsu jelas perbuatan daging, telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu merupakan kelompok terjemahan yang dikatakan perzinahan, keserongan. Itu pastinya negatif semua. Hati-hati kalau kita merasa sudah, wah aku sudah hebat, aku sudah bisa, aku sudah ini dan itu. Tetap hati-hati, jangan kita disesatkan, akhirnya hidup kita bahkan bisa menyesatkan orang lain. Karena cara hidup yang dikuasai hawa nafsu, dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Gara-gara kita dikuasai hawa nafsu, jalan kebenaran akan dihujat. Loh, wong Kristen kok ngono? Loh, katanya pelayanan, katanya sudah di mimbar, katanya sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya jadi nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, karena hidup kita ini merupakan cerminan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terseret. Yang pertama tadi katakan cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bahaya, serigala tapi katakan menyamar seperti domba. Jadi itu sangat beda tipis. Domba kelihatannya wah sangat rohani, tapi hatinya dikuasai hawa nafsu. Serigala yang meledak-ledak, meluap-luap. Kepalsuan itu bisa motivasi yang salah, ajarannya benar. Motivasi yang benar, ajaran yang salah. Lembaya motivasinya sudah salah, ajarannya salah. Jadi dia mencari orang yang bisa dapat disesatkan. Dengan hidupnya dia yang penuh dengan hawa nafsu. Makanya kita koreksi setiap pribadi kita. Jangan setiap kita mempunyai hawa nafsu. Yang katakan tadi, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang kedua, ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Yang kedua, janganlah kita menjadi serakah. Katakan, karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Berusaha mencari keuntungan, namanya pelayanan, namanya kalau kita dipakai Tuhan, jangan cari untung ruginya, Bapak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kalau hitung-hitungan cari untung rugi itu bukan namanya pelayanan, itu dagang, Pak. Jualan dawet, jualan es gitu, Pak, bisa. Tapi namanya pelayanan, melayani Tuhan, jangan sampai dikatakan serakahnya guru-guru palsu itu karena berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol yang dihibur. Oh, ikut Tuhan itu enak, berkat tok Krista, melok enak. Begitu tidak diberkati, ngambek dia. Katanya ini diberkati, dikit-dikit diberkati. Harus hati-hati, sangat hati-hati. Mencari keuntungan, dia serakah, tamak, mempunyai sifat yang memanfaatkan. Wah, orang ini bisa dibuat tender ini. Orang ini lagi kesusahan, orang ini lagi itu. Diomongin yang enak-enak. Tapi harus kita jangan memanfaatkan orang. Oh, kalau ini daya, ini enaknya dilayani. Ya maaf, ini kurang mampu. Wah, kamu tuh duit gak enak, gak usah. Memanfaatkan. Makanya Bapak Gembala sering berkata, beliau tidak membedakan mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang cukupan, tetap dia layani. Itu yang benar. Bagaimanapun harus
tidak mencari keuntungan, tidak membeda-bedakan. Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mencari keuntungan, serakah dengan kepentingan diri sendiri, menimbun. Oh, biar aku yang menonjol, aku yang bagus, aku yang lain mana? Periksa setiap kita. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Mereka melakukan perbuatan yang jahat, pastinya bukan saja melanggar sesuai firman Tuhan, tetapi juga melanggar hukum. Kita harus patuhi. Kita ditetapkan, kita hidup di dunia ini ada aturan-aturan mainnya. Kita di pemerintahan ada aturannya. Kita di pejabat-pejabat tinggi ada aturannya. Kita di sekolah ada aturannya. Kita di kuliah ada aturannya. Semua ada aturannya. Jangan perbuatan kita melakukan perbuatan jahat yang melanggar firman Tuhan maupun melanggar hukum ketetapan-ketetapannya Tuhan juga di dunia ini, sehingga kita boleh menjadi terang. Hati-hati, karena mereka berbuat jahat. Kalau tidak berbuat jahat, mereka itu istilahnya kehatan, kepinginnya berbuat terus. Makanya kita harus hati-hati untuk melihat ataupun diajar oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Makanya kita harus uji, kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Lanjut ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Yang keempat yaitu berani dan angkuh menghujat kemuliaan. Wah, malaikat-malaikat saja itu tidak seperti itu. Kita manusia, ciptaan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Jangan mempunyai sifat yang seperti nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, yaitu berani dan angkuh menghujat kemuliaan. Saudara bisa lihat, saya lihat di beberapa YouTube, ada kesaksian yang menghina Tuhan Yesus, yang menghujat. John Lennon, saudara tahu, The Beatles, dia diwawancarai, katanya lebih terkenal, The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus. Lalu apa kematiannya? Ditembak 6 kali. The Beatles mulai, tetapi Tuhan, kekristenan Tuhan Yesus tetap sampai sekarang. Lagi, Tancredo Neves, presiden Brasil, jika ia mendapat 500.000 suara dari partainya, Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenan. Tentu dia mendapat suara semuanya itu, tetapi dia sakit sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden dan dia meninggal. Jangan kita merasa, wow, berani dan aku, aku. Hati-hati, karena keangkuhan kita menghujat kemuliaan Allah. Yang terakhir, yaitu saudara pernah lihat film Titanic itu? Waktu di filmnya ada kan yang melihat, seorang reporter bertanya kepadanya, seberapa aman kapal Titanic ini? Dengan nada sinis, ironis berkata, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikannya. Lihat apa yang terjadi. Langsung tertabrak lambung kapalnya dengan gunung es. Itu pelajaran-pelajaran di mana kita bisa melihat nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu tidak jauh dari kita. Dikatakan yang tadi, kalau kita tidak hati-hati diajar nabi-nabi palsu, kita akan terseret dan kita akan menjadi bagian dari mereka. Hati-hati, jangan berani dan angkuh atau menghujat kemuliaan Tuhan.
Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar selalu mendekat pada Tuhan, sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena akhir-akhir zaman ini kita lihat, saudara lihat dimanapun media sosial apapun juga, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bisa jatuh. Mereka bisa disesatkan, bisa menyesatkan. Saudara kalau lihat manusianya, saudara akan bisa kecewa. Loh, kok katanya orang Kristen, loh katanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang sudah dipakai luar biasa. Jangan mengidolakan. Idolakan Tuhan Yesus. Alkitabnya semakin sungguh-sungguh tinggal di dalam pokok anggur yang kuat itu, maka kehidupan kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga kita dapat terus setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, suruhku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh saudara Joni. Ada 4 hal yang perlu kita camkan sebagai orang-orang yang dapat mengajarkan seakan-akan ajaran itu bagus, tetapi justru menyesatkan. Ya, salah satunya di situ dapat kita tangkap kalau pendeta itu sudah mulai orientasinya duit. Nah, itu perlu pertanyaan. Sebab coba saudara ingat ya, waktu Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, murid-murid ini masih meragukan. Setelah 40 hari 40 malam bersama-sama dengan Tuhan, setelah Tuhan bangkit dan membuat tanda-tanda, kemudian memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, mereka yakin tetapi masih punya konsep yang salah. Lalu bertanya pada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau membangun kerajaan Daud bagi kami? Memulihkan kerajaan Daud bagi kami. Nah, gereja-gereja juga sekarang suruhku cenderung untuk begitu. Membangun kerajaan di mana kita disanjung, duit mengalir terus. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Saudara lihat di YouTube, pendeta-pendeta sekarang saling menyerang. Saya tidak mengkultuskan pendeta Stephen Tom, tetapi beliau itu ajarannya sudah bagus, saudara. Ya, tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Seperti yang minggu lalu saya sudah katakan, kita ini diberi karunia masing-masing supaya apa? Supaya tidak sombong. Kalau kita diberi karunia penuh, saudara, kita akan naik seperti Lucifer itu meninggiin Allah itu. Nah, makanya Tuhan kasih Joni sekian, Amin sekian. Nah, kelompok kesatuan hati ini yang membuat apa? Kita mampu untuk menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar. Sekarang kita cenderung, suruhku, kita lihat ya gereja-gereja, terus ada pendeta terkenal, Stephen Tong dikata-katai. Salah satunya mereka punya konsep, kan dua-duanya Calvinis, Reformis ya. Nah, ini aja berbeda mereka coba. Ada yang mengatakan, Stephen Tong mengatakan, ya itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, konsep mereka anugerah yang tidak dapat ditolak itu yang sudah diselamatkan walaupun dia mau berbuat enggak karu-karuan, anugerah ini tetap ada pada kamu. Sudah oleh kedaulatan Allah sudah ditetapkan kamu selamat. Tidak ada yang mampu. Nah, kecenderungan kan orang-orang, ya maaf ya, ada gereja yang begitu, saya sudah selamat kok. Nipu oke, korupsi oke, pergi ke tempat-tempat yang tidak karu-karuan juga oke, saya sudah selamat kok.
Tetapi ada juga yang minggu lalu kita sudah jelaskan, bicara tentang keselamatan. Oh, oleh perbuatan saya, sehingga getol sekali katanya saudara Joni, malam doa, pagi doa, siang doa. Karena apa? Dia berpikir oleh dirinya dia bisa diselamatkan. Nah, itu semuanya salah. Kalau begitu nggak usah berdoa, nggak usah ini dong. Tidak, justru saya katakan saudaraku, kalau ini burung pasti dia terbang. Jadi bukan karena burung itu sendiri, tetapi karena Tuhan menciptakan dia burung, jadi dia bisa terbang. Begitu juga kalau kita sudah ditetapkan sebagai anak-anak Allah, lahir baru, mau tidak mau tuh sudah tidak usah dipaksa saudaraku. Ya memang perlu didorong-dorong ya. Untuk ini sama seperti burung, ya burung elang saya pernah beritahu. Elang itu jago terbang. Semakin angin badai menerpa, semakin dia tidak perlu kepakkan sayapnya, dia hanya membentangkan gini, naik dia. Nah, kalau burung elang ini, ya itu saya netas, kemudian jadi menetas ya, dan saya kurung, bisa nggak dia terbang? Dia harus berlatih suruh. Jadi kita juga begitu, kita melakukan ini untuk latihan supaya apa? Kekuatan potensi yang Tuhan sudah berikan itu semakin di backup oleh Roh Kudus sehingga hidup kita itu kudus. Dan kekudusan yang kita capai itu bukan oleh perbuatan kita. Nah, sekarang gereja banyak, saudara. Ya, baik yang Calvin itu nggak karu-karuan, berdebat loh. Saya mau katakan saja Budi Asali itu dikata-katai. Perlu jemaat ini tahu sekarang gereja. Minggu yang lalu saya sudah katakan tanggung jawab seorang anak Tuhan, yaitu salah satunya hormat kepada pemimpin. Nah, Tuhan bilang apa? Kursi Musa dan Harun sudah diduduki oleh imam-imam dan ahli Taurat. Dengarkan kata-katanya, jangan ikuti perilakunya. Maksudnya apa? Kalau sepanjang ajaran itu benar, ikuti. Tetapi kalau sudah tidak benar, leave it, tinggalkan gereja itu. Bukan berarti kita tidak hormat, ajarannya sudah menyimpang. Hati-hati saudaraku. Ya, ada yang mengatakan sekarang apa? Unitarian, Trinitarian, oneness, aneh-aneh. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa yang diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan itu satu. Saya mau katakan saudaraku ya, si Amin ini kalau jasadnya sudah terpisah dari rohnya, itu namanya jasad mayat. Betul tidak? Tubuh saya itu mayat. Tetapi kalau roh saya masih menyatu tetapi jiwa saya terganggu, namanya Amin yang gila. Ya. Jadi kita ini ada 3 bagian yang dikatakan gambar Allah, tubuh, jiwa, dan roh. Ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Tetapi jangan samakan Allah. Allah itu, kita ini gambarannya Allah. Jadi Allah itu 3 pribadi tetapi satu. Dan pada saat dia menjadi 3, ini 3 100% Allah. Tuhan Yesus 100% Allah, Roh Kudus 100% Allah, Allah Bapa 100% Allah. Dan ini adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Kok bisa begitu? Loh, jangan saudara bandingkan saudara manusia dengan Allah. Nggak bisa. Ciptaan dengan pencipta nggak bisa. Sampai mengatakan kalau gitu 3 dong. Tidak, dia itu pencipta kok. Sampai tante kemarin kita ngobrol-ngobrol. Saya mau tanya sekarang, Job, kamu tahu nggak
cara kerjanya handphone. Bisa. Kerjanya iya, tetapi sistem yang terjadi sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk itu bisa. Geleng-geleng dia nggak iso. Nggak bisa. Ciptaan manusia saja banyak kita nggak mengerti kok. Bagaimana pesawat itu bisa terbang? Saudara bisa jelaskan kepada saya. Ciptaan manusia saja masih sulit untuk kita tangkap, kecuali kalau ahlinya. Apalagi pencipta kita, yang menciptakan kita. Kalau dia itu adalah, Yesus itu adalah Allah sejati, Roh Kudus adalah Allah 100%, Bapa itu 100% Allah. Bukan berarti 3 Allah, tetapi 1 Allah. Di dalam penampilannya, dia itu semuanya Allah 100%. Kok bisa begitu? Ya, tidak terjangkau oleh iman kita, sehingga kita dikata-katain, oh ini loh, pakai iman dulu. Kalau kita ini pakai logika dulu. Ayo, saya mau tanya, kalau you mau pakai logika, you sudah pernah ungkap rahasia jagat raya ini? Ayo, logikamu pakai. Sudah pernah ungkap rahasia misteri jagat raya? Belum, suruhku. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, mari, bagaimana caranya? Di dalam perjanjian, ya, di dalam surat Petrus ini, tadi kita berbicara tentang ayat yang kedua. 2 Petrus 2 ayat pasal 1 itu menjelaskan cara-cara kita menangkal supaya kita tidak terseret kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Intinya apa? Kita perlu beriman, kesatuan iman di antara kita. Kalau banyak-banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, kita harus sepakat, sehati, sepikir, dan saling menasihati satu dengan yang lain. Itu namanya kesatuan dalam menangkal ajaran-ajaran yang akan membinasakan ini. Itu sebabnya di dalam Matius 7, saudaraku, ada orang berkata, Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan itu akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu. Oh, ada yang langsung tepuk dada. Bukankah aku mengusir setan? Itu bukan ukuran, bukan tolok ukur untuk menentukan kita itu masuk di dalam kerajaan surga. Bukan. Saudara Joni sudah jelaskan, bukan karena doa kita, bukan karena di atas mimbar. Saya ini harus hati-hati terus, saudaraku. Hati-hati terus. Jangan sampai si Amin yang memberitakan. Rasul Paulus saja di dalam 1 Korintus, di situ dikatakan, kalau 1 Korintus 3:7, ya, 1 Korintus 3, di situ dikatakan begini, aku berusaha sedemikian rupa supaya pada saat aku memberitakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Jadi kita jangan berpikir sudah melayani begini selamat toh. Untuk masuk UI saja susahnya bukan main kok, apalagi masuk kerajaan sorga. Tidak gampang, saudaraku. Nah, tetapi memang bukan perbuatan kita, tinggal serahkan Roh Kudus. Roh Kudus bekerjalah di dalam hidupku. Ya, kita di dalam pasal ayat yang ke-8 di situ dikatakan begini, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar tersiksa. Kita ini tersiksa, tetapi jangan takut. Caranya apa? Ayo, ada kesatuan hati di antara kita. Mungkin di dalam kondisi sekarang ini, saudaraku, sulit, tetapi paling tidak dari rumah saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin ini bukan super. Amin ini super misul yang perlu didoakan pendeta ini. Sebab apa? Semakin banyak kita mengetahui, semakin banyak kita dituntut. Semakin
tinggi posisi kita, semakin keras angin itu meniup kita. Perlu didoakan pendetanya. Nah, kalau dia sudah mulai melenceng ajarannya, saudara pasti seperti saudara Joni katakan, ini Alkitab bukan amin yang ngomong. Ujilah segala sesuatu. Uji. Nah, kalau kita seringkali baca Alkitab, banyak bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita pasti tahu, oh iki nggak benar, iki yang benar. Sehingga kita mengambil langkah-langkah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Akhir zaman, saudaraku ya, benar-benar kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita akan dihimpit, kita akan ditekan, dan tidak tertutup kemungkinan kita akan menghujat dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita ada kesatuan hati di antara kita, saling mengasihi, saling memperhatikan, ya, perhatian seperti yang saya katakan kemarin itu bukan hanya sekedar materi saja, justru mendoakan itu lebih penting. Ya, kalau saya banyak saya akan bagi-bagi. Seringkali saya katakan, Tuhan tolong, tetapi Tuhan belum kasih ya berkat untuk saya bisa bagi-bagikan. Kenapa? Tuhan lebih tahu siapa si amin. Jangan-jangan kau dikei ngalor ngidul kon, gak karu-karuan. Wis sakmene. Betul loh, Tuhan itu tahu, dan saya senantiasa bersyukur. Pada saat saya katakan kemarin, minta 10 dikasih 3, tetap bersyukur. Sebab apa? Tuhan tahu kapasitas kita. Itu ada truk yang kapasitasnya cuma 50 ya. Saya punya truk dulu, angkut-angkut batu bara, itu kapasitasnya sebenarnya cuma 10 ton sekali angkut itu. Dimuat sampai 15 bahkan 20 kadang-kadang. Ya, suruhku sebentar ganti ban, patah anunya, patah asnya. Ya, kenapa? Tidak sesuai dengan kapasitas. Dan kita pikir-pikir, wah, ini besar pasak daripada tiang. Dapatnya memang banyak, tetapi pengeluaran juga lebih besar. Bayangkan as itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Makanya bersyukur kalau Tuhan berikan segini. Oh, Tuhan lebih tahu siapa saya. Makanya tingkatkan kapasitas saudara, supaya berkat-berkat Tuhan itu Tuhan limpahkan, sehingga pada saat kita dilimpahi berkat, kita akan bagi-bagi sebagai bukti kasih kita terhadap sesama. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita naik, bangkit berdiri, naikkan satu pujian buat Tuhan.
kasih Bapa dalam surga buat firman Tuhan. Rasul Petrus telah mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, oleh iman kami dapat mengenal Engkau Tuhan dan mengenal Bapa, sehingga apapun yang terjadi, ajaran-ajaran yang menghimpit kami tidak akan larut, kami tidak akan terseret di dalamnya, tapi kami terus berjalan di jalan kebenaran yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan telah memberkati Saudara Joni, telah memberkati gereja Tuhan. Tuhan pakai dia makin luar biasa. Satu kali kelak hamba yakin saudara kami ini dapat berserah kepada Tuhan untuk melayani Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan, kami tahu kalau kami benar-benar di depan Tuhan dan kapasitas kami sudah mampu, Tuhan akan curahkan berkat sehingga keluarga ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa juga Tuhan untuk Ibu Kori yang nanti hari Senin ini akan kembali ke Ambon. Perjalanan Tuhan melalui udara. Tuhan tutup bungkus beliau dengan anaknya, tiba di Ambon dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Anaknya yang tinggal di Jombang berdua, Tuhan berikan hikmat supaya sebagai karyawan pemerintah dapat berbuat yang terbaik bagi kemajuan bangsa kami. Terima kasih pakai juga Bapak Peri Litai yang ada di Ambon. Tuhan berkati beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang lain, Bu Salimin, Bu Tri yang saat ini sedang sakit juga. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, berikan iman untuk dia boleh mendapatkan mujizat dari tempat yang maha tinggi. Hamba serahkan juga saudara-saudara yang lain yang tidak sempat hamba sebutkan satu persatu. Kami yakin Tuhan tahu permasalahan hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar supaya anugerah Tuhan semakin bertambah-tambah dan melalui kehidupan mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tidak lupa hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi yang sulit ini. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan wakilnya, begitu juga para anggota kabinetnya, anggota-anggota legislatif, anggota-anggota yudikatif, bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak. Tuhan, kiranya Tuhan turunkan berkat kepada mereka dan iman untuk terus mengenal Engkau secara benar, sehingga ajaran-ajaran yang menyesatkan itu tidak dapat masuk di dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan memberikan hikmat kepada kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi.